Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara Gani Mufida. Saya dari kelas Teknik Lingkungan angkatan 22, kelas B1. Di sini ada penjelasan tentang mikroorganisme pada pengurai pencemaran lingkungan untuk tugas setengah semester mikrobiologi. Di sini ada daftar isi berisikan 3 bab. Bab pertama pendahuluan, bab kedua pembahasan, dan bab ketiga adalah penutup. Lanjut saja ke bab pertama pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, yaitu mikroorganisme, entitas kecil yang sering terabaikan, memiliki kemampuan luar biasa dalam mengurai bahan pencemar, baik udara, air maupun tanah. Dalam konteks ini, mikroorganisme memainkan peran kecil dalam menjaga keseimbangan ekosistem dengan mengurai dan mengubah bahan-bahan berbahaya menjadi bahan yang lebih aman. Penelitian dan pemahaman yang lebih dalam tentang peran mikroorganisme dalam proses ini dapat membantu dalam pengembangan solusi-solusi untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Penguraian pencemaran oleh mikroorganisme merupakan suatu proses penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Mikroorganisme yang termasuk dalam bakteri, jamur, dan protozoa memainkan peran utama dalam mengurai bahan-bahan pencemar seperti senyawa kimia berbahaya, minyak, dan limbah organik. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam tentang interaksi antara mikroorganisme dan lingkungan menjadi kunci untuk pengelolaan pencemaran yang efektif. Lanjut di bab selanjutnya, yaitu bab kedua tentang pembahasan. Mikroba dan pencemaran adalah dua hal yang ada dan terjadi pada lingkungan, baik udara, air, maupun tanah. Mikroba merupakan unsur yang sangat penting dalam proses penguraian pencemaran. Pencemaran merupakan suatu kondisi masuk atau dimasukkannya bahan pencemar hingga kualitas lingkungan berubah dari tatanannya. Suatu lingkungan dikatakan tercemar apabila kandungan bahan pencemar melebihi nilai ambang batas normalnya. Itu dapat diuji, dan berdasarkan sumbernya, bahan pencemar dapat berasal dari bahan sintetik maupun alami. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengurai tingkat pencemaran juga dapat dilakukan dengan berdasarkan cara fisik, kimia, dan cara mikrobiologi. Penggunaan cara kimia untuk menurunkan tingkat cemaran dapat dilakukan dengan mengatasi pencemaran fisik, kimia, dan mikrobiologi. Cara mikrobiologis dilakukan dengan memasukkan mikroba ke dalam lingkungan yang tercemar. Pemberian mikroba ke dalam lingkungan yang tercemar bertujuan agar mikroba yang diberikan mampu mengurai pencemaran yang ada. Terdapat banyak mikroorganisme di alam yang dapat mendegradasi limbah organik dalam proses yang disebut biodegradasi. Cara kerja mikroba dalam mendegradasi limbah adalah karena mikroba dapat memanfaatkan limbah organik menjadi sumber energi dan karbon dengan mengeluarkan enzim yang dapat mengurai limbah tersebut. Lalu hasil akhir biodegradasi akan menghasilkan karbon dioksida, metana. Hidrogen mikroba dalam melakukan biodegradasi dapat menggunakan proses aerob dan anaerob. Biodegradasi aerob ialah melibatkan oksigen, sedangkan anaerob tidak menggunakan oksigen. Composting merupakan proses biodegradasi limbah yang dilakukan oleh mikroorganisme. Pada composting terjadi proses decomposting secara aerob maupun anaerob. Composting melibatkan mikroorganisme yang merombak limbah organik pada tahap akhir akan menjadi pupuk. Dalam proses composting, cara kerja mikroba dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase mesofilik, yang kedua fase termofilik, dan yang ketiga fase maturasi. Pertama, fase mesofilik.
Pada tahap mesofilik, mikroorganisme seperti bakteri akan mulai degradasi komponen untuk membentuk kompos. Pada fase termofilik, terjadi proses degradasi yang terjadi pada suhu tinggi, dan pada fase ini mikroorganisme patogen dapat mengalami kematian. Pada fase termofilik harus digunakan mikroorganisme yang merupakan mikroorganisme yang tahan pada panas. Dan yang terakhir ada maturasi. Fase ini berfungsi untuk fase menstabilasi kompos yang terbentuk. Studi ini menunjukkan bahwa pengomposan sisa makanan mampu mendegradasi dioksin dalam kondisi aerobik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bacilli Acinetobacteria dan lain-lainnya merupakan kelas utama ditemukannya pada sampel kompos. 10 spesies pendegrasi dioksin, 3 spesies pendegrasi dioksin, dan kandidat untuk studi biodegradasi dioksin di masa depan selama proses pengomposan telah didefinisikan. Slide selanjutnya tentang penggunaan pupuk organik dipercaya bahwa membawa manfaat lebih baik bagi produk pertanian, karena dengan penggunaan pupuk organik, produk pertanian menjadi lebih sehat, lebih ramah lingkungan. Teknologi pengomposan sangat penting untuk mengatasi permasalahan limbah organik, seperti mengatasi masalah sampah, limbah organik industri, serta limbah pertanian dan perkebunan. Pengomposan secara aerobik paling banyak digunakan karena mudah dan murah untuk dilakukan, serta tidak membutuhkan kontrol proses yang sangat sulit, salah satunya dengan menggunakan EM4. Manfaat dari kompos ialah pada ekonomi, tanah dan tanaman, serta berpengaruh terhadap lingkungannya. Sekian dari penjelasan saya. Dengan penggunaan metode kimia dan mikrobiologi, terbukti efektif dalam menangani pencemaran fisik, kimia, dan mikrobiologi. Proses degradasi limbah baik secara aerobik maupun anaerobik menghasilkan produk akhir yang bermanfaat bagi lingkungan. Mikroorganisme memainkan peran penting dalam biodegradasi limbah organik, baik melalui proses aerobik maupun anaerobik, seperti dalam proses pengomposan. Dalam konteks ini, penggunaan kompos memiliki manfaat signifikan, termasuk menghemat biaya transportasi dan penimbunan limbah yang dihasilkan, mengurangi polusi udara dan gas metana, serta meningkatkan kesuburan dan kualitas tanah, seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Dengan demikian, penggunaan mikroba dalam proses degradasi limbah organik melalui pengomposan merupakan langkah yang penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung pertanian dan berkelanjutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.